Selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga di hari yang suci ini, di hari yang fitrah ini, semua kita bisa merasakannya. Kita bisa dengan pikiran jernih, bekerja dengan baik, selamat dan sehat-sehat semua. Terima kasih. Ulun Buma STJ, kuat, erat, melekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hilapi masa lalu tak mengurungkan niat untuk meminta maaf agar kita kembali fitrah dari yang suci. Segenap manajemen Jobset DIY mengucapkan, kami dari segelintir keluarga besar Bumaset SDJ mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ulun Buma SDJ Kuat, erat, melekat. Baik lagi di Poculun. Podcast cerita ulun. Bikin kita terbuma-buma. Nggak kerja dia. Nggak kerja. Pak Oda tadi dari awal udah ngomong dia. Kalau nggak sesuai dengan ingredient dia pakai gitu ya. Enggak. Kacau banget kan. Enggak apa-apa. Yang penting jalan aja di podcast ya kan. Iya. Baik lagi di episode 7 Poculun. Selamat pagi, siang, sore, malam. Semuanya pokoknya lagi nonton, terserah. Sebelum subuh Sebelum subuh. ada loh yang sahur-sahur nonton kita. Ada juga? Iya, ada. Orang niat banget. Biasanya orang itu saking gabutnya nggak ada kerjaan. Apa sih podcast yang nggak seru? Kita Poculun biasanya targetnya cuma dikit, Pak. Apa? Kita keberhasilan kita indikatornya dikit banget. Iya. Minimal 100 view aja. Itu udah dikit. Udah berhasil itu. Udah cukup. Tapi kemarin aku sempet itu sih, sempet apa namanya, seneng karena kan kita tuh konsisten tuh, tiap minggu kita bikin, tiap minggu kita bikin, tiap minggu kita bikin. Gimana kalau episode ini kita jadi 4? Habis itu kita libur sebulan. Enggak dong. Enggak dong, oke. Jadi Poculun tuh udah ini episode ke-7 ya, episode Tapi 7. luar biasa loh, Poculun itu lebih cepat rilisnya daripada A Day in My Life. Betul. Itu berarti Iya. kesalahanmu, Bro. Itu berarti salah kamu. Cuma 30 detik. Ya soalnya kan PSC-nya Poculun siapa di sini gitu ya. Oh gini. Ya, masih Ya, sah. masih sah. Selalu update ya. Poculun itu udah episode ke-7 ya kan. Gua dilihat dari viewers-viewersnya. Itu yang paling banyak yang sama Dokter Ata. Benar sekali. Dengan komen-komenannya ya. Iya, betul. Komenannya banyak. Tempo hari itu ada 3 orang. Ada gua, si Hanan sama Said. Iya, iya, Itu yang udah kemarin. semingguan cuma 100. Yang kalian pelukan ya? Iya, betul. Si Hanan itu emang nggak jelas. Tapi aku sukanya sama Poculun itu tuh apa namanya, natural. Apalagi yang waktu episodenya kamu sama Pak Johan Tapi tuh. Wah, itu keren sekali loh. Coba kita itu salaman. salaman tuh. Salaman. Itu berapa menit tuh ya? Lama. Lama. Lama juga lama. Itu kamu nggak kasih kode gitu buat udah Pak, udah gimana? Enggak lo gini. Jadi episode 7 ini itu kita rekaman di pertengahan bulan Ramadan. Ini udah hari keberapa sih? Udah 2 minggu lebih lah. Udah 2 minggu lebih, 15-16 ya, hari 15. Yang berarti setengah bulan lagi itu mendekati Lebaran. Iya. Nah, Gimana kita review takjil? bukan. Aku mau review takjil aku. Mumpung ada Yoda. Nah, sebelum masuk ke ngobrol tentang Lebaran, oh ya kita mau ngobrol Lebaran di site nih. Lebaran Wah. di site. Nanti juga mungkin ada review tajil juga ya Pak ya. Iya, Udah ada peningkatan di minuman kemasannya. Nah, itu jadi konten baru ya. Konten baru kita Mungkin dulu. dari segala kalangan yang kerja di Buma Site SDJ itu pas jadi topik utama tuh. Tahun lalu kan minuman kemasan tuh ada kacang hijau ya mayoritas ya. Beneran kan? Iya, betul, Oh, betul. nggak di sini. Belum ada orang bener ya Pak. Benar. Tapi yang bikin seru tuh aku kemarin sempet waktu malam tuh ketemu sama jagung, Pak. Jagung. Jagung rebus. Sempet Wah, ada. iya keren itu. Aku waktu mau makan, "Ih, jagung rebus." Tahu nggak apa sih ekspresi kalian saat kalian tuh apa makan jagung rebus itu malam-malam? Aku makan jagung rebus, terus aku kayak, oh ini pengganti karbohidrat. Berarti hari besok tuh ada karbohidrat pengganti ini. Hari besok ada tela, apa ubi. Hobi ya. Wah, berarti hari besok juga ada karbohidrat pengganti ini. Hari Apa besok tuh? lagi roti. Terus aku pikir, kenapa nggak roti aja dari kemarin ya? Enggak, itu kita mengusung konsep American style. Oh, amin.
Roti, jagung, Oke, oke. kacang hijau. Kita sebelum masuk ke obrolan yang tidak seberapa ini, kita bacain dulu 3B. Apa itu 3B? 3B? Berita baik Buma. Kali ini dari Berita Baik Buma ada dari PT AJE dan PT Buma serahkan kandang ayam petelur omega 9 kepada Desa Semaman Baru. Aku bingung mau berekspresi seperti apa ya. Keren. Nah, ini program bencana ya. Apa? Ini kan bener nih. Iya, itu Petelur salah omega satu program 9. CSR kita. Iya, Alhamdulillah. tepatnya di Batu Licin ya Chan ya. Betul, betul. Jadi PT AJE Angsana Jaya Energi ini adalah salah satu customer dari PT Buma SDJ bersama kontraktornya kita Buma SDJ itu serahkan terima 1 unit kandang ayam petelur omega 9 kepada Desa Sebaban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Buis. Ini baru nih April nih. Itu ayamnya udah telur tuh. Enggak, maksudnya aku baru mau nanya itu tiangnya dari besi apa dari emas? Ya. Jadi itu 3B kali ini ada ayam petelur, kandang ayam petelur kita menyerahkan ke Desa Sebaban Baru. Semoga ayam-ayamnya sehat-sehat. Amin. Telurnya juga telur yang super. Amin. Iya. Dan bisa pakai buat lebaran. Itu paling penting. ya. Opor ayam dan telur tuh andalan tuh kalau lebaran tuh. Makannya direkol. Mantep Nah. sekali. Sholat paling belakang, datang makan duluan. Kayaknya itu kita ya. Tapi yang bikin seru di tahun ini, Lebaran tahun ini tuh beda kayak tahun kemarin karena Lebaran tahun ini tuh Ada emang aku. Oke, baik, lanjut. apa sih positifnya ada rencana kemarin? Gak ada ya. Oke, lanjut. Yang bikin seru tuh adalah sekarang tuh kan semuanya udah mulai terbuka. Kita ya kalau tahun-tahun sebelumnya tuh kan kita bingung kan kalau misalkan mau keluar masih ditutup, masih terbatas. Sekarang tuh kita bangun tidur keluar semuanya ada, Pak. Betul. Dari pentol ada, dari es buah ada. Dua. Itu kalau muncul jam 2 kayaknya maghribku jam 4. Kok bisa? Es buahnya udah menggoda, Pak. Jamnya jam Arab. Iya, jam Arab. Aku ambil jamnya dari Papua ya. Oke. Terus apalagi selain kita selain kita tuh menyambut Lebaran ini dengan yang agak-agak seru tadi itu, juga yang bikin seru lagi tuh adalah aku sama Wawan tuh habis pulang cuti. Betul. Di mana setiap orang itu pada dasarnya ya, orang kalau mau lebaran tuh pulang kampung. Oh iya. Bapak berdua malah pulang ke site. Siap bekerja. Iya. Dan ngomongin lebaran ya, lebaran tuh pasti kan ada kayak ini apa ya, ada Kenapa kayak sih kita ya, Wan ya? apa ya kebiasaan-kebiasaan yang selalu berulang gitu kalau lebaran di site. Contohnya, itu pasti ditos. Iya, betul Salat betul. ditos, bawahnya tuh terpal biru. Kalau datang pagi banget, biasanya ngisi-ngisi sak depan tuh Pak, ada kita apa namanya tuh? Takbiran dulu tuh takbiran. Mic-nya gantian biasanya tuh. Muter-muter. Kadang-kadang Habis saya pernah Pak, gimana? datang pagi-pagi, datang paling depan nih kan. Wah, Rencananya, siap. Emang aktual begitu? Oh, yang aktual datang gitu. pakai gamis kan, pakai baju paling depan, pakai baju putih paling depan. Udah nyiapin ini ya, style ya. Udah nyiapin style, Iya. apa namanya? Outfit. OTD lebaran, datang paling depan ditawarin buat takbiran. Iya. Takbiran kan? Iya. Nah, udah takbiran kan ada tuh yang takbiran yang pendek sama yang panjang banget tuh. Iya. Waduh, pas yang makin panjang banget, ini gimana ya enggak hafal. Akhirnya saya kasih pula ke sebelah. Jadi yang takbiran ya udah lagi takbiran. Tapi bagusnya di sini tuh takbirannya tuh kita sendiri. Soalnya kalau kita takbiran kayak pernah ada kalau nggak salah tuh aku waktu takbiran Idul Adha di rumah, itu tuh di tetangga desa tuh takbiran pakai HP. Di tengah-tengah ada ikan Shopee, Pak. rekaman kurang kreatif. Iya, itu Kurang kenapa ya? effort. Tapi Dia- ngomong, Ah, Gimana? kalian udah berapa kali lebaran di site? Wah, Lo tuh dulu. setiap kali. Kalau Oke, dulu, baik. kita empty. 2019 tuh lebaran di site, Empty tapi kan? site sana ya, site Iya. Adaro, Rumah Adaro. Terus 2020 harusnya lebaran di site, tapi kebetulan emang rezeki anak soleh. Jadi pulangnya, gue cuti gue lebaran tuh tanggal 25 April waktu tahun 2020 tuh ya. Gue cuti pokoknya tanggal belasan. Yang harusnya gue balik tuh kayak kalian tuh sekarang ini. Amin seminggu gitu-gitulah. Ternyata COVID ada lockdown waktu itu kan. Jadi nggak bisa Oh iya, nggak ada benar, penerbangan segala macam. benar. Akhirnya gue puasa sebulan di rumah sampai lebaran, sampai mau dekat lebaran haji tuh gue pulang. Lama. Tapi abis itu 2 tahun setelahnya lebaran full di site. Nah, Berarti baru 2019. 2019 di site, 2020 di rumah. 2021 2022 di site lagi. 21 udah 2. 2021 udah 2. 23 23 gue di site. Ini. apa? Di rumah dong, di rumah. Oh, oke. 3 kali lah total udah Nikah kan lebaran. nikah ya 23. Insya Allah. Oh, Mau bilang enggak lagi tadi gua. Insya Allah. Nanti kita tahu. 23 di site gua. Kalau kalian gimana kalian? Kamu
Kalau aku tuh tahun 2018 2019 aku desain. Oke. 2020 Covid kebetulan. Desain Nggak juga. kebetulan sih ya, itu emang Iya, Covid. Waktu Covid enggak, aku di rumah sama kayak kamu. Jadi aku pulang itu tanggal 23. Tanggal 25 pesawat nggak terbang. Iya. Terus aku kayak yang aduh, semoga 3 bulan. Beneran. Ternyata beneran. Oh, ternyata kalau berdoa di situ tuh seru ya. Iya, Akhirnya bener. 3 bulan tuh aku di rumah sampai mendekati Lebaran haji. Baru pulang ke di- site. Balikin di site. Di site aja tuh aku nggak langsung ke site loh. Aku tidur di MESI 2 minggu, Pak. Sama kalau gitu. Iya. Kita lihat lebaran tuh pada Allah Akbar, Allah Akbar. Aku di MESI sendirian. Internet minor. Kayak winner. Iya. Wifi Itu 2020 ya? dari 21 22 aku desain. Bahkan 2021 udah 2? iya 2021 22 desain. Bahkan 2022 aku sama Edi itu berencana emang mau menjemput kawan kita yang pulang H-1 lebaran. Lebih tepatnya bos kita. Ya, lebih tepatnya bos. Oke. Baik. Iya, iya. Kalau kamu gimana? Tahun ini dong? Iya, kalau tahun ini. Itu Tambahnya 5 kali. tahun ini ya aku desain lagi. Astagfirullah, jangan Berarti sedih gitu empat dong. kali ya? 5 kali? 5 kali. 5 kali. Tapi itu kan hitungannya Idul Fitri ya. Idul Fitri, Idul Adha selalu di rumah dong. Di atas atau di rumah? Iya, Maksudnya. emang Bunga berencana gedein badanku sih. Di Idul Adha. Ini udah gede deh. Iya, makanya sukses dia. Makan cendana berapa? Aku MT 2019. MT Desain, kan pasti. MT desain. 2020 di rumah kan. Di rumah kan. Oh, kalian pernah di rumah kan ya? Nggak kepake? Kenapa kamu ceplosin? Seri-seri. Yang satu terdampak gak bisa balik set karena lockdown. Iya. Yang satu Emang ya. Oke, oke. 2019 terus 2021 itu aku pulang. Nah. 2022 aku ingat banget Mei Day tanggal 1 itu malam takbiran. Nah, jadi gua onsite sampai lebaran gitu. Wow. Sama berarti ya 2021 2020 di site 2022 21 20 di rumah 21 di site 22 di site berarti nanti 23 di site 3 kali itu 3 kali lebaran berarti nggak pulang-pulang. 3 kali lebaran di site 3 kali lebaran di saya udah. Wawan, yang masa kerjanya belum seberapa itu? Udah berapa? Si paling kita rajin. bicaranya di Buma ya. Iya. Iya. Kalau Yang di sebelumnya kan? ada. Oke. Nah kalau aku kan masih hitungannya baru ya. Jadi kalau tahun kemarin itu, Dikorbanin kamu ya? alhamdulillah. Enggak. Dikorbanin di set. Enggak, tahun lalu dia di rumah deh lebaran. Alhamdulillahnya di rumah. Jadi pasca huru haranya Bumade ya. Kemarin mungkin kalau teman-teman nggak tahu Bumade itu apa, silahkan tanya teman-teman di sini apa Bumade. Besoknya langsung berangkat pulang, udah lebaran di rumah. Oh, pantesan. Apa? Sebenarnya kita butuh Wawan waktu apa namanya, kan dia si paling video tuh dulu. Betul. Iya. Emang fungsi kamu di Bumade itu video kemarin. Ya ada di situ. Terus tradisi-tradisi lebaran apa yang kan udah beberapa orang ya lebaran di set mulu kan? Itu tradisi-tradisi lebaran apa yang paling kalian inget? Satu-satunya tradisi di lebaran yang paling diingat adalah gimana sih rasanya di roasting Hamin seminggu pulang, Pak? Oh, itu keren nih rasanya tuh. Aku tuh waktu sampai di sini tuh teman-teman tuh di kamar ketawa sambil bilang, "Wah, anjir ini mau lebaran loh, ngapain kamu kesini?" Karena ada tiket berarti pulang udah- gitu. udah kerasa sekarang. Iya. Sekarang udah alhamdulillah. Udah kebal. Kita udah kebal. Ya. Itu tuh paling tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Waktu kan di rumah tuh ya, tahun keempat balik lagi sini ke 5 juga balik sini. Ini yang besok ini udah agak orang bilang, lebaran di set aman. Mas Safi itu kemarin juga nanya gitu. Apa Lebaran dia? di rumah ya Mas ya? Nyaman sekali. Sekali. Aku emang sengaja bikin status tuh, pakai baju apa namanya, mau pulang ke set yang alhamdulillah komen banyak ya. Dari sekian banyak komen tak tanyain, lebaran di rumah semua. Itu namanya bridging, Pak. Rencana. Bridging mau ngecengin. Iya itu Biasanya. makanya. Tapi serunya lebaran di set tuh adalah yaitu tadi aktivitas kita tuh apa namanya enggak berulang gitu loh. Kayak sebelumnya kan kita makan di kantin tuh, terus yang sebelumnya kita makan di jalan tuh, di jalan itu, terus yang kemarin kita makan di dalam aula. Kayak rencana besok kita makan di rehol. Nanti habis di rehol kita pindah di depan masjid, habis itu kita pindah di belakang, random keliling gitu kayaknya. Penutupannya di tempat gym. Enak ya Pak ya. atau pokoknya mungkin bisa di drive thru kali. Kalau gua apa ya? Kalau gua lebaran di set tuh yang paling berkesan adalah satu sebenarnya. Apa ya? Biasanya kan orang-orang yang tinggalnya nggak di mes tuh, yang tinggalnya di luar kan pada open house semua tuh. Oh iya. Beuh, Iya.
itu maraton makan, Pak. Ya benar. Bener kan? Benar. Mungkin nggak cuma lebaran ya, kayak hari-hari besar Natal juga gitu kayak biasanya temen tuh. dia ya? Ada. Oh, ada. Satu. Biasanya tuh nggak cuma lebaran sebenarnya, kayak hari-hari besar kayak Natal gitu juga pada buka open house tuh teman-teman ditinggalin di luar mes. Nah, yang paling gue itu setelah lebaran kan kita makan dulu tuh biasanya di aula gitu-gitu kan. Makanan sini habis itu baru muter sampai malam. Kayak sehari tuh bisa makan di 7 rumah, dan kalau nggak makan kan nggak enak tuh. Itu kenapa kamu nggak setel kosongan dari mes ya? Iya, kadang-kadang makan dikit, Ada dikit, tipsnya. dikit. Ada Gitu tipsnya. bisa. Ada Gitu tipsnya. bisa. Nanti, kamu dulu. Oke. Iya, berarti sih keren nih. Misalnya tuh, pokoknya sampai malam ada rekor gue tuh ya selama gue lebaran di sini tuh bisa rekor nih ya. Ada 8 rumah gue sambangi. Wah, gokil. Sama teman-teman biasa tuh barengan. 8 rumah itu sampai mes nih malam kan. Terus itu caranya kamu 8 mes itu makan semua nggak? Makan semua. Jadi review makanannya dong. Jadi Lu ada di salah satu rumah nggak? Wah, Enggak. Kebetulan kebetulan manajemen gue bagus. Enggak apa selama selalu apa namanya jalan sama Kencana kan, misal acara door to door atau apa gitu. Dia tuh pasti izin masuk rumah tuh buat ke toilet. Dia suka nge-review rumah di rumah orang, kayaknya dia senengnya di situ ya. Iya. Kalau gue jarang, gue nggak pernah gue di rumah orang karena manajemen gue bagus. Gimana Jadi paling sebelum berangkat gue dulu kan. Jadi makan. Pokoknya udah itu kasaran mah oper udah nyampe sini Pak, Luati. Pokoknya udah tinggal muntah aja, tapi tahan. Akhirnya rekor tuh gue 8 rumah tuh. kayaknya cuma kita deh yang membedah pola makan kayak gitu ya. Itu luar biasa itu. Ya. Tapi kalau aku nggak sampai kayak gitu sih, mungkin karena kapasitas ruanganku lebih banyak Lebih ya banyak. daripada kalian ya. Kan Lambungnya bapak lebih kalau besar. diginin dikit longgar langsung. Tapi masuk gitu. Bisa tak coba. Iya. Kamu nggak pernah di sini ya, Wan? Nggak. Baru besok ini ya? Udah man skip langsung bercanda. Tapi aku ada pengalaman unik sih. Gimana? Maksudnya Di set lain atau sebelumnya? ya di Di sebelumnya. cerita lain lah ya, Oh, cerita iya. lain. Maksudnya kan makanan khas di sini ya kan, apalagi pas waktu open house kata Yedi, pasti kan mereka menyuguhkan makanan-makanan daerah gitu. Ada satu makanan yang sebenarnya agak aneh ya di pikiranku. Mungkin bagi orang-orang sini kayak udah biasa. Itu ada, aku pernah makan tuh namanya ketupat kandangan, yang mana itu Oh, berarti itu di Kalsel. iya di Kalsel, di ketupat kandangan itu kita makan lontong terus ikan haruan gitu kuah, tapi kita makan pakai tangan. Itu kan sesuatu yang aneh ya, mungkin bagi kita ya, tapi kan bagi Kamu nggak coba pakai sedotan ya? Sedotan boba. Itu emang belum dicuci itu sebenarnya gimana? Enggak. Emang pakai tangan. Emang pakai Oh, pakai tangan ya itu ya. Makan kuahnya gimana? Ya di sedotan. Itu kan disiapin sedotan, Pak. Dia nggak lihat mungkin ada warna-warni sedotannya. Tapi itu pengalaman unik sih, maksudnya ya udah jadi tau lah gimana Iya. sih makan sini. Cuman orang yang di rumah karena mungkin nggak biasa akhirnya ngasih sendok sih ke kita. Tapi kalau teman-teman tuh biasanya memetakan dia. Kayak, oh kalau bapak ini tuh nanti makanannya ini. Bapak ini makanannya ini, bapak ini makanannya ini. Biasanya Jepang tuh. Dia dipetakin lah sama dia. Habis dipetakin kita bikin rute. Di mana makan besar itu ditaruh di akhir. Akhirnya zong habis. Enggak makan besar. Nggak makan besar dia. Asam lambung. Tapi ada satu Pak, gue baru ingat deh. Jadi kan kalau kayak di tempat gue balik kan Bekasi tuh. Nah, ada paling lontong yang ketupat gitu kan ya. Gimana udah banjir di sana? Udah sering kalau Oh, itu. udah sering. Kan biasa kalau Bekasi tuh ketupat gitu kan, yang bentuknya Oh, disulap-sulap iya, gitu iya, kan. iya. Pas sampai di Kalimantan tuh ternyata gue semua baru tahu ketupat disulam ya? gantinya ketupat itu ternyata di sini buras namanya Pak. Ya. Sebenarnya buras itu tuh bukan gantinya ketupat, Pak. Emang dia tuh Emang salah satu jenis ketupat, ketupat ya. Ketupat spesies lain. Benar, makanya kan pas sampai sini, wih apaan tuh buras? Ternyata adalah spesies dari ketupat gitu kan. Jadi tapi enak juga. Sama kayak di Jogja tuh lemper Kebetulan dia. kita semua Jawa ya. Iya, Jadi kalau- buras itu memang suatu hal yang baru lah. Iya, tapi enak. Betul. Iya, betul. kalau di Jawa tuh ada dia lemper sushi. Oke. Sushi, tapi versi Jawa. Jauh. Versi Jawa. Terus kalau susu versi Jawa tuh tajin. Tajin. Tajin tuh susu versi Jawa. Yang Kalau kamu main ke Jogja, Hah? kamu bilang sama ibu, Bu, saya mau pesen tajin. Agak lama nunggunya, tapi nanti muncul dia susu. biasanya langsung ada tuh ya. Teng. Ada suara. Enggak oke, lanjut. Tajin tuh susu tapi versi Jawa. Di Bekasi juga ada Pak tajin. kalau roti versi Jawa itu tuh apa nama kita ya? Telok godok. Itu roti tapi versi Jawa. Nah, dia bilangnya tadi buras tuh Ketupat versi sini. Aneh nih.
itu spesies yang sama. Iya, benar. Sama yang bebek, tapi enak sih buras tuh enak. Bahkan sampai ada orang yang makan buros nggak pakai nggak pakai Nggak pakai kuah, apa-apa. dia langsung dicemil. Langsung dicemil, Siap. iya, iya. Gua kadang-kadang keren. Tapi rasanya apa? Asin. Enggak, Kalau kayak udah ada masuk gurih-gurihnya udah gitu. gurih. Iya, ada gurih-gurihnya, Pak. Kita kayak nggak ngerti makanannya ini ya. Kalau apa namanya lebaran gitu ya, karena gue cewek gitu ya, gue tuh sebenarnya selalu sedih waktu bukan lebarannya, tapi takbirannya. Dengar takbir Allahu Akbar itu nyes banget. Keinget Oh, dosa, besok. keinget dosa. Vibe-nya ya. Keinget dosa kan. bukannya. Itu bisa kita kirimin. Bukan. Tapi kalau misalkan denger takbiran, tapi lu nggak sama keluarga lu tuh beda banget loh rasanya. Beda banget lah, maksudnya itu apa ya? Butuh buat gue sendiri tuh itu suatu hal yang berat sebenarnya. Kalau denger takbir tapi nggak sama keluarga gue sendiri tuh lumayan nyes gitu ya. Terus biasanya kalau misalkan malam takbiran tuh di rumah gue tuh ada satu tradisi yang nggak bisa di skip. Ya, malam takbiran tuh pasti kita masak besar. Dan gue selalu masak besar di malam takbiran itu gitu. Nah, kalau misalkan di mes gitu kan kita nggak tersalurkan ya. Bisa, disalurkan. Ke Ke GDS. Ke GDS kan. Ayo, Tip. Besok nanti mau Bisa bantu masak. disediakan. Ah, Nanti quality kontrolnya aku sama Wawa. Iya. Bisa ya. Kalau mau kayak gitu bisa. Bisa. Nah, Masak besar. Masak apa tuh tadi? biasanya Telur. kalau malam takbiran ya di saatnya sebelumnya itu pasti ada apa namanya bakaran gitu. Mulai dari sosis, udang, jagung, apa segala macam tuh ada lah di situ. Jadi ya sedikit menghibur lah ya, lumayan lah. Terus apa namanya di hari H gitu ya, waktu lebaran itu kita tuh kayak udah ngasih ngelis itu. Pokoknya nanti ke rumah ini bapak ini sehari itu bisa 10. Jadi itu berangkat dari jam 9 pagi sampai saat itu jam 11:30 malam. Selalu kayak gitu waktu lebaran. 2 hari berturut-turut gitu ya. Enggak, itu motivasinya apa ya? Silaturahmi. Oh, silaturahmi. Terus kalau misalkan di silaturahmi kamu, kenapa kemarin dia nggak ke tempatku ya? Iya, gitu memang. Berarti kan itu hasilnya bisa seminggu loh. Karena gue stack IR ya, Indosiar Relation kan. Nah, Iya. jadi itu memang apa namanya pekerjaan kita dari lebaran itu adalah datang ke rumah-rumah stakeholder kayak ketua serikat A B C D E. Itu bisa dimulai dari awal puasa, Pak. Bisa. Iya. Cicil. Jadi kayak kita review takjil nanti gitu. Review takjil. Kalau di tempatnya sana takjilnya es teh. Ya. Jadi tuh gue tuh kalau misalkan ke rumah orang gitu ya, bisa tuh kayak cuman duduk, ambil minum, makan kerupuk, ini udah pulang dadah gitu tuh gue bisa. Saking harus apa namanya ngejar waktu. Banyak gitu. listnya. Terus gue tuh punya satu tips nih buat kita bisa tahan open house. Nah, ini penting. dengerin penting. Tahan open house. Cara supaya kita gak gampang kenyang waktu besok apa namanya datang ke teman-teman adalah lo minum soda. Oh, padahal masa iya Itu sih? benar. Karena soda itu menekan rasa kembung dan kenyang. Gitu tau. Gue tuh kalau misalkan ke rumah-rumah ya. Menipu perut ya kita ya. Iya benar. Tenggorokannya bingung. Iya, Gue kalau udah makan opor pasti gue minum soda biar gak gampang kenyang. Jadi gue di rumah selanjutnya masih bisa makan gitu. Makan terus gue karena gue minum soda mulu. Kecil loh dia. Iya, makanya ususnya panjang kali ya. Aku heran loh. Soda. Itu soda bawa dari rumah bekal sendiri atau udah disediain? Oh iya, kalau di sana nggak nyediain soda gimana? Wah itu PR. Jadi lo Oh bisa kita bawa sasetan, tau nggak? Soda yang zaman SD. Pinto. Kita bawa sasetan dia. Pinto. Anjir nyambung lagi. Nah, ini kan udah Sprint. dicocolon. Berarti semua teman-teman besok harus nyiapin soda. Kalau misalkan lo mau gue makan di rumah lo gitu. Nanti siap. coba ya. Maksudnya nanti pas Benar. kalian muter kan beda-beda nih circle ya. Iya. Ada yang bawa soda tuh. Kalau ada pasti didengerin Iya, buat iya, soda. Bawa soda. Jadi semua makanan berat bisa dimakan dengan hanya minum soda itu. Enggak gitu konsepnya. Bukan Kita gitu. intinya menipu perut kita lah kalau Pokoknya kalau lo minum soda itu daya kenyangnya tuh bisa dikurangin. Kan lu gitu terus kan. Jadi kan berkurang. Ayamnya keluar juga. Iya. Oke. Tapi itu Tips yang bagus. Tapi yang paling emang apa ya? Kadang itu kan lebaran itu kan momentum ya, yang membuat kita tuh rindu sama lebaran itu adalah suasana lebaran saat kita masih di rumah, masih sama keluarga, masih Nah ini yang mungkin kita belum kupas karena pasti tradisi di daerah tuh beda-beda tuh. Nah, kita mulai nih dari tradisinya Wawan nih. Selain lari karapan sapi nih. Ini kira-kira tuh kalau kamu waktu kecil Wan, waktu orok ya, waktu kecil tuh
biasanya tuh apa sih yang jadi itu budaya waktu lebaran? Selain kamu ngambilin besi. Itu bukan rahasia umum ya. Iya, oke. Itu udah habit. Kayak kalau di tempatku tuh kalau lebaran ya mungkin bener ya kata kencarnya. Takbiran tuh jadi paling menyenangkan ya dari lebaran tuh. Entah kenapa pas takbiran tuh Nyentuh banget iya kan ya. nyentuh terus Padahal nggak puasa ya? keluarga. Apa hamil sekian mau lebaran tuh kayak kapan nih? Cepetnya nih. Kalau di Madura tuh kita ada musik khas gitu lah namanya uldaul gitu mungkin. Sambil joget gini-gini itu. Yang mana? Yang gini-gini Yang gini-gini kan. di atas botol. Yang mana? Udah nggak tahu lagi. Itu yang apa yang rambutnya di atas-atas itu. Apa sih Ya, itu? Nggak tahu. tahu. Apa itu? Ada tuh tarian Madura. Iya Gua mau ini. ngecengin tapi di daerah orang Oh iya. lanjut. Kenapa Bahaya. kenapa berani ya? Kenapa berani ya? Bahaya. Enggak itu Oldaul tuh rame di Madura. Jadi jalanan tuh udah rame. Jadi selain ada lampion-lampion tapi ada juga musik-musik Oldaul gitu kan. gitu. Cuman bedanya kita tuh kalau di sana di daerahku sendiri ya. Biasanya kan orang-orang pada makan ketupat ya. Ketupat apa habis ketupat Ih, apa? pasti gak makan ketupat dia kalau udah bilang kayak gitu Opor ya kan. Iya. Tapi kalau di Madura Di sana kita apa tuh tuh? makan sate gulai ya kan. Seteru Per banget. daging-dagingan. Wow. Nggak beda sama Idul Adha. Kapan itu sebenarnya. belahnya ya? Sate ayam gitu kan. Sate Enggak. kambing. Oh gitu kan. Kambing, Sapi. sapi gitu ya. Ayam Jadi enggak? ayam ada, cuman ya intinya beda. Maksudnya vibe-nya itu tidak seperti lebaran di daerah yang lain. Nah, baru tuh kita H+7 lah ya. H+7 dari lebaran Idul Fitri itu ada kita sebut sebagai lebaran ketupat. Oh iya betul. Itu baru ketupat. Baru ketupat, opor kayak gitu. Oh ada jadwalnya ya? Jadi Kok udah nyiapin ketupat? Kan lebaran kita masih 2 hari lagi. Iya. Dia persiapan besok. Ya segini ide. Oh gitu. Berarti ketupat tuh keluarnya H+7 kan. H+7 dan itu Iya. sembari jalan menuju lebaran ketupat tuh kita ya biasa lah keluarga itu ngisi Iya, buat iya. ketupat sendiri. Kalau ketupat sebelum hari ke-7 nggak apa? Nggak apa-apa sih. Nggak apa juga. Salah jadwal ya. Apa? Salah jadwal Salah ya. jadwal ketupatnya. Oh iya, saya ikut itu, saya lebih dulu saya. Aku mau bilang salah satu anu nggak berani. Oh. Ya. Ada Dia- editor, nah ada Oh editor. iya. Tapi kadang kalau Mas Isan, nggak apa-apa deh, buat Sun tak kasih satu. Ya ini kalau beda sendiri itu berarti mainnya beda gam. Ah. Tuh, Oke. rumahnya. Oh gitu. Oke. Agak nggak lucu tapi oke. Iya, oke, kita apresiasi. Lanjut Jogja gimana? Kalau Oh, Jogja. kenapa harus aku? Jogja, Aku mau Jogja. ngomong nih, kalau di Jogja itu emang kita bisa pakai lampion, Pak. Karena kan lampion? iya pakai lampion sama itu obor. Obor yang dikasih minyak tanah. Yang pakai Yang bambu nanti itu. kalau udah mau habis diginiin dia. pakai bambu. Iya pakai bambu. Itu kita keliling-keliling sambil Oh, takbir lah. gitu, Oh, obor gitu gitu. ya. Anak-anak kecil, orang-orang tua pada di rumah. Itu loh yang bikin gue sedih. Kalau di sana tuh nggak ada kayak gitu. Ada Ada barongsai kita bisa juga bikin nggak sih? besok. Oh, benar. Ada barongsai juga nggak sih? Barongsai itu Itu Lain, Pak. Oh iya, aduh. di Servernya tempat beda. beda. gua- Ya ada opor lagi. Opor-oporan tapi ada kayak semacam barongsai gitu tapi nggak tahu. si pacai kali. Itu bukan lebaran, itu Imlek, Pak. Itu imlek. Itu Imlek itu. Ya. Di Jogja kalau Beda. Imlek kita masuk ke mall itu udah kayak Shanghai. Oke. Oke, ya kita lanjut ya. Oke, lanjut, Iya, Lebaran. Biasanya lebaran tuh itu yang kita cari. Terus makanan-makanan kalau di lebaran kalau di Jogja tuh yang sering dicari sama teman-teman tuh biasanya kalau nggak jadah tempe itu tuh apa namanya? Tape. Bukan dong. Tape itu Mas, tape Ketan yang tape. disendokin pakai apa namanya? Emping. Tapi ketan. Oh, Iya, di sini iya. juga ada itu. Di mana? Tahu. Emping. Iya, makan tapenya pakai emping Iya, kan? makan tapenya pakai Iya, emping. tahu. Jadi tape dibikin segitiga gitu kan pakai daun pisang. Iya. Tapi dibuka. ketan gitu. Bukan itu apa ketan nggak sih? Iya, ketan. Ketan ya. Oh, ketan ya? hijau. Bukan Iya. ketan, itu ketan masak. Ketan. Aku baru tahu loh. Tape ketan. 30 tahun Pak, baru tahu itu ketan semua. Gokil ya. Tape ketan dibungkus Iya, hijau. dibungkus hijau. Dimakan ketannya, akhirnya diminum. Nggak ada airnya dong, udah habis dong airnya. Biasanya ada airnya. Masa ada airnya? Oh ya, biasanya ya. Ada. Oh, ada airnya ya. Ada. Spesies baru itu pasti. Juga nggak ada tuh. Karena Bapak udah lama nggak pulang pas lebaran. Jadi udah ganti sebenarnya. Bapak kan sudah lebaran di saya. Iya, udah 4 kali. Udah ganti, udah Aku upgrade. terakhir makan tape SMA aja. Udah gak upgrade, Pak. Iya, besok kita tukeran gimana? Boleh nggak mau? Berarti aku pulang ketemu sama itu ya? Ah, iya. Oke. Kalau di Bekasi apa ya? Kak, Di Bekasi tuh, udah keluar belum Jogja? udah itu aja sih. Udah jadi banyak-banyak. Biasanya sama nyari apa namanya? Biasanya sama dikasih uang saku. Nggak usah aku. Iya. Tapi gudeg Bromo sama gudeg Ijum tutup tuh lebaran. Gudeg yuk, biar paling ujung. Tutup di lebaran. Enggak. Oh nggak tutup?
Gudeg Jujum kan banyak, Pak. Jujum yang di Jalan Magelang yang biasa orang pulang minum. Kalau hari pertama biasanya tutup dia. Kalau hari Emang iya. Iya. Emang iya. Orang pulang minum biasanya gudeg Jujum. Oh, iya. Kalau tahu iya benar. Bener. Memang kayak gitu. Menetralisir Memang nih, kayak gitu. dengan gudeg Iya. biar serat-serat tempel semua di Minumnya minum soda. Oh iya, aku juga. Tapi Biar raya teh kenyang. tadi. Benar. Kalau di Bekasi Bekasi nggak ada yang Banjir spesial ya? ya, masih sama. Iya. Lebaran ya masak ketupat, opor, biasanya rendang tuh kalau di keluarga gue kan sambil dengerin basicnya lagu. basic Minang gitu ya. Ada opor, tauco, bukan tauco ya? Oh, tauco, tahu. opor, terus opor jarang sih, seringnya rendang. Sambil dengerin lagu Bekasi enggak? Nggak ada lagu Bekasi. Oh, Depok itu ya. Ada Terus anak-anaknya biasanya kalau di takbiran tuh anak-anaknya pada main petasan. Tapi itu kayaknya culture di mana-mana sih ya. Enggak, aku anak baik, Pak. Enggak ya? Nggak main petasan. Di mana sih main petasan, Pak? Nggak lempar obor. Main petasan, sepeda BMX yang wah butuh-butuhan, wah ugal-ugalan. Yang pakai jalu itu ya, pakai jalu. Jalu apaan? Jalu itu yang di belakang buat kaki, yang buat berdiri. Oh yang enggak itu. Oh, itu namanya jalu. Oke, Wim Cycle. Apa sih anjing? Tapi kalau Bekasi itu lebaran ikut Indonesia nggak sih? Ah? Bekasi kalau lebaran ikut Indonesia nggak? Ikut Burundi. Kemarin terakhirin semuanya ikut Burundi. Itu loh yang video itu Mas. Yang video salat apa Idul Fitri atau Idul Adha nggak tahu, yang Allah Akbar gini terus dia lanjut gitu, kayak itu bayaran kemarin. Iya, bukan. Daripada Agak kalau lain. lanjut kita ke Semarang. Lanjut ke sana. Semarang. Oh, Semarang tadi ya. Beda Semarang pasti lebih seru. Biasanya kalau yang terakhir tuh seru-seru ceritanya. Iya benar. Gimana, Chan? Harus seru kan? Apa? Di Semarang gimana lebarannya? Jangan bilang kamu malam takbir gak kemana-mana ya. Masa besar katanya. Masak besar. Oh iya, masak besar. Kalau di Sumatera itu kan banyak jalur pantura ya. Biasanya itu orang-orang kalau takbiran pada naik truk gitu rame-rame. Satu RT Oh, gitu. ngeri ya. Kenapa aku bayangin ya? Bayangin gak kencana di belakang gitu. Oh, Sambil bisa kali di sana adik. Iya. sambil apa namanya bawa sarung sorry. Wah. Agak brutal ya misalnya. Kalau di Sumatera tengahnya itu apa namanya yang di Beduk. terus diisi sama anak-anak sekampung gitu, pokoknya gitu lah. Lu seumur umur pernah naik truk itu? Enggak demi Allah. Nggak pernah? Oh, Enggak, belum pernah. Yang di atas itu kan kamu berarti ya? Enggak, sumpah. Itu kalau di Semarang kocak ya. Jadi tuh mereka tuh kayak suka ngehias truk atau pickup gitu. Terus satu kampung naik ke pickup itu bawa beduk, terus arak-arakan gitu ke Simpang 5. Terus macet di sana? Oh, macet banget. Terus ngapain ya? Parah Seru-seruan Oh, lebaran, mau Terus lebaran. abis itu dia Besoknya udah sholat. banget. Besoknya sholat gitu. udah skip. Nah kalau misalkan di Semarang itu yang wajib ada di setiap rumah itu adalah sambal gorengnya sebenarnya. Sambal Oh, goreng iya, ati. sambal goreng ati. Sambal goreng goreng ati. ati gitu ya. Berarti- Jadi apa namanya? Opor itu bukan opor kalau nggak ada sambal goreng ati. Itu wajib Itu wajib banget. Wajib. Kalau nggak ada sambal goreng ati dicengin. Iya, bener. Opornya. Ibu itu nggak ada sambal goreng atinya. Dicibir tetangga. Makanya kita kasih ini angpong biar nggak diomongin orang. Oh, gitu ya. Sokong. Jadi emang dari situ Bagus ya. budaya Indonesia banget. Nah, Nggak berani. sebelum closing di episode 7 ini kita mau perkenalkan ada salah satu UMKM dari salah satu karyawan di STJ adalah For You Borneo. Gimana? Kaosnya? Tiba-tiba ya. Tolong. Kenapa tiba-tiba ya? Dibuka dong. Ajang promo. Ada promosi. Jadi teman-teman kalau mau lebaran ada Hamin 15 hari, kalau mau mesen kaos buat lebaran jangan lupa Bisa. ke For You Borneo. Coba lihat di sana. Kalau nggak datang ke live store. Datang ke live store Angsana ya, jangan lupa ya. Jangan Kenapa lupa. jadi promosi? Ada di situ nih, Dayak Borneo. Ada. Oh perut, astaga. Cuman Dayak Borneo ini agak cembung, agak timbul. cembung. Pakai Dayak- putar nih kayaknya dia nih. Desain Dayak Borneo ini sih agak cembung. Aslinya mah lurus Pak ya. Aslinya lurus. Kalau mau beli ada di mana? Kalau di Ada Asana, di live store dia. Ada di live store. Kalau nggak ada di live store ada di Mas Cuncun. Hubungin aja Sultan Cundoko. Wah, anjir ini gokil sekali ya. Operator grader 46 yang sering ada di Geo dan juga AJE. Kalau seumpama teman-teman punya UMKM juga bisa datang ke sini. Bisa datang ke sini, Nanti kita promosikan. review. Fee-nya nanti gampang, fee-nya gampang. Fee-nya gampang. Nah, gitu ya. Tapi aku kalau mau masak opor ayam enak banget tau. Sumpah enak banget. Tenang, kita quality control besok. Bisa besok ke GDSK. GDSK. Sumpah, sumpah. Ya udah siap kok. Gimana Mas Yoda? Aman. Oh tuh, aman. Beneran tuh gokil. Panglimanya aman. Iya. Ayamnya nanti kita ambil Berarti yang dia cuti, habis ini berapa? Dia cuti. Ayamnya ngambil dari tadi tuh di batu licin. Telur Ya, dia kasih. omega 9. Omega 9 ya.
Soalnya infonya ntar tanggal 20 udah netes. Infonya, saya baru dapat info ini. Baru dapat info dari medianya. Tanggal 30 udah 20 udah netes. Oke, segitu aja episode 7 Potculun Mestinya kita ngomongin vibes lebaran di site. Tidak bermanfaat Tidak sekali. bermanfaat, menghibur, tapi semoga teman-teman yang lebaran di site menikmati lebarannya bersama teman-teman yang udah kita anggap keluarga juga di site. Betul. Jangan lupa pastiin kalian berkunjung ke rumah teman-teman yang tinggal di luar mes. Betul. Buat yang lebaran di mes, selamat bertemu keluarga. Yang lebaran di mes ketemu keluarga siapa? Lebaran di rumah maksud Oh, iya. saya, selamat bertemu dengan keluarga. Betul. Selamat takbiran di rumah, yang pastinya nggak nangis pas saat takbiran. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potculun Podcast cerita dulu. membuat kamu semakin terbuma-buma. Kita nggak ada kenalannya ya. Nggak usah, ada kita mulai, nggak mau.